Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Arina Aulia Maulidi berkesempatan untuk mewawancarai Ustadz Ahmad Soleh yang merupakan pengasuh Ponpes As-Salafi Darul Najah mengenai matkul moderasi beragama dengan tema anti kekerasan. Terima kasih sebelumnya Ustadz atas waktu dan kesediaannya. Langsung saja ke inti pembahasan yang saya mau tanyakan, yaitu mengapa anti kekerasan menjadi salah satu pilar penting dalam moderasi beragama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini temanya Masya Allah bagus. Menurut saya luar biasa, mengingat di saat ini memang banyak yang menjadikan agama sebagai cara untuk mereka, sebagai bumerang bagi kita. Caranya mereka untuk menghancurkan kita, ini menghancurkan Islam itu sendiri. Maka sebetulnya hancurnya sebuah peradaban Islam, hancurnya sebuah peradaban di negeri-negeri Islam, karena semua beranggapan bahwa agama yang dianut adalah agama yang harus menjadi mercusuar dan penguasa. Maka dengan adanya modernisasi agama ini menjadi kesadaran antar agama satu dan yang lain untuk saling tanggang rasa, saling menghormati dan semacamnya, dan lebih menguangkan nilai-nilai kebinekaan di negeri tercipta khususnya di Indonesia. Karena sebetulnya Islam sudah menyampaikan bahwasanya bagaimana disebutkan oleh para guru-guru kami, lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku. Nah, itu artinya Allah memberikan kebebasan, monggo silakan bebas. Makanya kita berada di Indonesia, yang mana di Indonesia itu sendiri terdapat berbagai macam-macam budaya-budaya ada di sini, untuk menciptakan kehangatan, ketenangan di dalamnya dengan berbagai macam budaya yang ada dan juga agama yang ada di dalamnya. Makanya butuh adanya kebersamaan. Jadi tidak boleh Islam sampai harus masuk, harus Islam, harus ikut ini, harus, tidak bisa, karena sudah dijelaskan lakum dinukum waliyadin, agamaku. Yang terpenting bagi kita tetap berprinsip bagaimana kita sebagai seorang muslim yang baik, yang kita sampaikan bagaimana Rasulullah menyampaikan syiar-syiar dakwahnya di masa itu. Selanjutnya, bagaimana cara menginternalisasi nilai anti kekerasan dalam kehidupan beragama sehari-hari? Baik, jadi ini pertanyaan bagus nih sebetulnya. Yang poin yang kedua, Masya Allah, bagus semua sih kalau saya lihat pertanyaan-pertanyaan, Masya Allah. Jadi disinilah pentingnya negara, pentingnya negara dan aparaturnya menjadi mediator, menjadi penghubung atas kebersamaan dan musyawarah serta bekerjasama antar agama. Dan ini yang sebetulnya sekarang sudah mulai dilakukan. Alhamdulillah. Negara memang harus ada untuk kita. Artinya di Indonesia sendiri ini banyak agama-agama yang dianut. Mulai dari Islam, ada Hindu, ada Buddha, terus ada Kristen, Protestan dan semacamnya. Ini keberagaman. Nah, maka dari itu negara harus hadir. Bagaimana sekiranya, kembali ke pertanyaan yang awal tadi, kebetulan Indonesia ini adalah satu negara yang dihuni dengan berbagai macam-macam budaya yang ada di dalamnya dan juga agama-agama yang ada di dalamnya. Maka untuk menciptakan keharmonisan, ketenangan di dalamnya, negara harus hadir di dalamnya, memfasilitasi, menjadi mediator bahasanya. Untuk apa? Tujuannya untuk menjaga kebersamaan yang ada di dalamnya, sehingga negeri ini betul-betul menjadi negara yang betul-betul tentram, damai, semuanya sentosa. Jelas itu untuk pertanyaan yang kedua. Terus bagaimana peran tokoh agama dalam menanamkan nilai anti kekerasan kepada masyarakat? Peran tokoh
agama ya harus saling menjaga dari masing-masing tokoh agama, pemuka agama, dan menghormati pendapat satu dan yang lain. Untuk prinsip-prinsip agamanya ya harus, setiap agama pasti punya prinsip dan itu harus dijaga satu dengan yang lain, dan tidak perlu untuk mengharuskan yang lain untuk mengikuti prinsip mereka, tidak bisa. Maka perlunya di sini diadakan musyawarah antar pemuka-pemuka agama. Untuk apa? Untuk menjaga stabilitas itu sendiri. Sudah? Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Semoga apa yang telah kita bahas bermanfaat dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.